Bisa meraih kemuliaan di bulan suci menjadi incaran semua umat muslim dan di Mekah beribadah Ramadan juga terus dilakukan mendekati penghujung Ramadan. Dan rekan Yasin Idris serta juru kamera Azari Narotama akan mengabarkan tentang bagaimana ibadah Ramadan di Tanah Suci. Assalamualaikum Yasin, ini bagaimana suasana di minggu-minggu akhir di bulan suci Ramadan saat ini? Ya Rendra, ini suasananya makin ramai, kemudian baik itu di dalam Masjidil Haram ataupun di area sekitaran Masjidil Haram ini juga makin penuh padat dengan jamaah. Bahkan untuk lalu lintas manusia ini sudah terbilang padat, apalagi menjelang sholat fardu pada saat setengah jam sebelum ini sudah tidak bisa berjalan lagi ataupun akses-akses semuanya ini sudah ditutup. Nah, di 10 hari terakhir ataupun malam hari ini yang sudah memasuki malam ke-22 puasa di bulan suci Ramadan, ini ihtikaf di Masjidil Haram semakin ramai saja. Mungkin ini sedikit beda dengan situasi di Indonesia yang biasanya semakin ke belakang ini semakin sepi masjid, tapi di sini justru semakin penuh. Kami pantau dengan adanya ihtikaf ini juga cukup berimbas dengan penjualan-penjualan semacam bahan makanan yang bisa dibawa untuk modal mereka melakukan iktikaf seperti kue, kemudian seperti keju, kemudian roti, kurma, dan juga yang menjadi salah satu diincar oleh para jemaah ini di antara lain adalah sajadah pemirsa. Sebab sajadah ini menjadi salah satu alas juga yang akan membantu jemaah ini pada saat di masjid seperti itu. Bahkan mereka yang mendapat di bagian pelataran ataupun di bagian rooftop ini sangat butuh sekali sajadah yang kualitasnya tebal sehingga dapat membuat mereka nyenyak, nyaman ataupun khusyuk pada saat menjalankan ibadah sholat sunnah yang ada di Masjidil Haram. Nah, tadi juga sudah sempat dibahas juga Rendra dan juga Yomi bahwa memang pemerintah Arab Saudi ini memperlakukan yang namanya sistem pendaftaran sejak 1 Ramadan sampai dengan 10 Ramadan yang lalu. Artinya memang sudah ditutup, di mana mereka yang sudah terdaftar ini mempunyai semacam ID melalui aplikasi Nusuk, dan nanti lewat aplikasi itu mereka ini mempunyai akses penuh, jadi mereka bisa keluar masuk ke toilet, mau kemanapun, ini dengan menunjukkan ID di aplikasi tersebut sudah bisa masuk. Ini beda halnya dengan seperti kami yang belum mendapatkan info tersebut, tapi ternyata sudah ditutup pada saat mendapatkan info, jadi kami tidak mendaftar, sehingga kami hanya bisa melakukan iktikaf ini di pelataran, kemudian di lantai 1 dan juga lantai 2, serta di rooftop. Sementara di lantai dasar itu merupakan lantai yang paling diminati, sebab merupakan satu lantai dengan Ka'bah, sehingga pada saat kita sholat ini langsung bisa berhadapan dengan Ka'bah yang memang ini sangat menjadi incaran bagi semua jamaah dari seluruh dunia seperti itu. Kemudian mengenai cuaca saat ini baru pada malam hari ini lagi cuaca malam ini dapat dibilang sejuk seperti itu. Sementara sekitar 3 sampai dengan 4 hari yang lalu pada saat malam hari ini cuacanya cukup panas hingga pada saat jemaah yang juga melakukan ibadah sholat yang mendapat bagian di depan toko, kemudian di jalan-jalan, ini memang agak sedikit kegerahan seperti itu, meskipun sudah ada kipas angin yang sediakan, namun di bagian yang ujung-ujung ini tidak ada kipas angin sehingga membuat agak kurang nyaman memang seperti itu. Nah, untuk di Masjidil Haram, di dalam masjidnya dengan adanya iktikaf ini, tentu mereka jamaah ini sudah memblok bagian mereka, sebab mereka ini 10 hari berada di Masjidil Haram tidak keluar, sehingga apabila kami ingin melakukan ibadah sholat mulai dari zuhur, asar, kemudian maghrib, isya, ini cukup sulit untuk mendapatkan di bagian dalam, soalnya sudah penuh dengan mereka, kemudian ditambah lagi dengan orang-orang mereka, sehingga hanya bisa mengejar di bagian pelataran ataupun di bagian rooftop. Seperti itu Rendra dan juga Yaumi. Yasin, Anda sebutkan sebelumnya bahwa untuk bisa beriktikaf di dalam masjid ini harus mengisi aplikasi khusus gitu ya. Bagaimana dengan realitanya di sana? Apakah jamaah itu cukup tertib dalam melakukan hal tersebut, Yasin? Ya, ternyata memang awalnya kami juga jamaah Indonesia ini cukup kebingungan dengan adanya informasi tersebut, sehingga mereka ini sempat bertanya-tanya di grup, tidak hanya di grup travel kami, tapi juga di semua travel, dan ternyata memang yang mendaftar ini yang sudah ditutup pada 10 Ramadan yang lalu untuk mendapatkan akses di semua tempat. Nah, sementara yang tidak mempunyai
aplikasi yang tidak mempunyai registrasi di aplikasi Nusuk ini tetap bisa melakukan itikaf di dalam Masjidil Haram, tapi tidak bisa di lantai yang satu lantai dengan Ka'bah seperti itu, karena cukup sulit untuk masuk ke sana. Sementara dengan adanya ID tersebut kita bisa di lantai mana saja, sehingga untuk mereka yang tidak mempunyai ID ini hanya bisa di lantai 1, lantai 2 ataupun di bagian rooftop yang memang itu tidak bisa melihat Ka'bah langsung pada saat kita melakukan ibadah sholat seperti itu ya Umi. Dengan kondisi yang cukup ramai seperti ini bagaimana cara Anda dan juga para jamaah umroh ini untuk mencari hidangan sahur dan juga berbuka puasa? Ya, kalau misalnya untuk buka puasa sampai dengan saat ini tentu masih mendapat banyak dari pemerintah Arab Saudi, kemudian dari sesama jamaah juga yang saling membagikan. Nah, yang kesulitannya adalah pada saat sahur, di mana pada saat sahur ini, terutama yang tidak punya ID di Nusuk tadi, mereka agak kesulitan, sebab apabila mereka ini keluar dari area dalam masjid, kemudian berada di pelataran katakanlah untuk mencari makanan, maka mereka tidak ada jaminan bisa masuk lagi ke tempat mereka meskipun mereka meninggalkan sajadah, pasta, sebab petugas di sana nanti menutup akses jalan seperti itu, dan mereka pada saat ingin masuk lagi sementara akses sudah ditutup hanya diperbolehkan dengan memperlihatkan ID yang ada di aplikasi Nusuk itu tadi. Makanya dengan adanya aplikasi Nusuk itu tadi menjadi suatu keistimewaan. Kemudian untuk mereka membekali diri pada saat sahur, makanya mereka sudah berbelanja sebelumnya, terutama seperti roti, kemudian juga keju yang kami pantau, kemudian yogurt, seperti itu sudah mereka tampung sangat banyak. Makanya di dalam Masjidil Haram ini tas ransel-ransel yang cukup gede ini selalu ada di belakang jamaah ini. Makanya selain mereka yang juga memenuhi Masjidil Haram, mereka juga di sana memenuhi Masjidil Haram. Namun yang kami pantau juga, memang secara kebersihan ini agak kurang seperti itu, dikarenakan memang cukup banyaknya jamaah, mungkin agak keteteran juga para petugas ini untuk menjaga, sehingga kita harapkan bersama mungkin khususnya jamaah Indonesia agar tetap menjaga kebersihan dimanapun berada seperti itu, Rendra. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan, Yasin.